Okay, let's go. Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama Alan Kribut di sini ya teman-teman. Jadi hari ini aku menjawab atau memberikan contoh kepada teman-teman yang sebelum kadung. Oh, apa itu Bang sebelum kadung? Jadi gini, ada seseorang beli sepeda listrik secara online, kemudian barang datang baru 2 hari dipakai sudah bermasalah. Makanya kan sering saya bilang kalau beli sepeda listrik itu jangan kepencut harga murah di online, walaupun itu di marketplace yang sudah terkenal, marketplace ya. Misalnya di toko oranye, di toko hijau, hitam, coklat, biru dan sebagainya. Jangan mudah terkepencut. Terkepencut itu apa ya? Pokoknya ini loh, terpengaruh dengan harga-harga yang ditawarkan. Nah, ini contohnya salah satu teman kita ya, minta tolong kepada saya, suruh ngelihatin, tak suruh bikin video seperti ini, guys. Dengarkan ini. Jadi seperti ini Kak keluhannya. Ini kondisi motor nggak terkunci ya. Kalau digas motor jalan. Jadi ini bersuara kresek gitu. Kalau nggak digas, Dan dia mengerim sendiri, mati sendiri. kalau tanpa digas ini nggak bisa Nah, diputerin. dia juga tidak dibawain buku Depan belakang juga garansi sama macet. Jadi langsung berhenti Kak sama Saige ya. terus rem juga. Saigi tegangannya Cameron. berat biasanya kalau Nah, itu. Ini contohnya sepeda listrik beli online. Walaupun dengan harga murah tapi tidak terjamin untuk barangnya. Misalnya mau komplain nggak bisa, susah. Mau servis tokonya di mana juga nggak bisa. Itu makanya sering tak bilang jangan beli online. Belilah di toko terdekat atau di toko ofisialnya. Misalnya beli sepeda listrik merek A, ya belilah di ofisialnya. Jangan di toko-toko, biarpun toko umum itu berbintang atau reviewnya banyak, lebih baik belilah di toko yang ofisial. Ya, itu ya teman-teman. Jadi ini adalah contoh beli sepeda listrik secara online di marketplace yang sudah terkenal, tapi barangnya yang dikirim seperti ini, guys. Nah, ini siapa yang rugi? Nah, kita sendiri ya, yang beli sendiri, bukan kita. Kok kita? Kalau kita kan aku juga, aku nggak pernah beli online. Itu ya teman-teman. Jadi informasinya, saran saya, jangan beli sepeda listrik secara online. Nah, yang ditakutkan saat ada rewelnya toko ditelepon juga susah, nggak respon. Ini katanya seperti itu. Yuk, dengarkan sekali lagi ini. Apa namanya, suaranya sepeda listrik Saige yang baru datang 2 hari. Nih. ini kondisi motor nggak terkunci ya. Kalau digas motor jalan. Cuma kalau gak digas seperti itu suaranya. Nah, itu ngerem sendiri. Saya juga belum tahu masalahnya karena Saige di sini sendiri belum ada yang seperti itu, ngerem sendiri. Nah, ini tak saya saranin suruh ngendorin setelan rem. Terus tak suruh nyoba lagi. Nah, tapi yang pasti tak suruh hubungin tokonya dulu. Apa masalahnya seperti itu ya. Itu ya teman-teman. Jadi saran saya kalau beli spare partnya sih nggak masalah. Kalau beli fisik yang besar jangan. Kalau ada lagi yang nanya beli spare partnya di mana? Di online banyak Bang, atau di alamat di deskripsi ini ada. Lihat, kalau nonton video itu lihat deskripsinya biar tahu ada alamatnya enggak, ada yang bisa dihubungi enggak ya. Itu terus ada yang komen di United
Salvador. Rugi dong kalau joknya nggak bisa naik turun. Nggak rugi kalau menurutku, karena apa? United Salvador itu bagus produknya. Dan itu kalau di set nggak bisa naik turun, berarti joknya itu kuat malahan, Bang. Itu, jadi nggak rugi. Yang rugi itu yang beli sepeda listrik, joknya yang kecil itu bisa naik turun gini, terus itu gampang ledeh. nggak sebut merek, tapi kan ada ya. Jadi joknya kecil, bisa naik turun, dikencengin dikit, ledeh. Nah, rugi dong, gitu. Itu ya. Oke, itu informasinya. Sekali lagi, lebih baik cari toko terdekat di kota Anda. Ya. Kalau teman-teman ada di Bali, silakan datang ke alamat di deskripsi. Ini servis gratis ya kalau datang ke toko setahun. Kecuali kalau ganti spare part. Spare partnya itu ada yang ditanggung pabrik itu ada. Jadi jarak misalnya ini, aki di garansi. Aki itu 3 bulan. Terus dinamo itu digaransi 6 bulan, terus bodi digaransi 10 tahun, lampu LED digaransi berapa, terus controller digaransi berapa, itu berapa setahun atau 2 tahun itu ada. Tapi kadang-kadang atau umumnya toko tidak ngasih tahu ke konsumen, tak kasih bocoran ya, tak kasih bocoran seperti itu. Jadi toko itu kadang-kadang tidak menginformasikan bahwa bodi ini semuanya itu ada garansinya dari pabrik, cuman klaimnya ya memang agak ribet. Nah, itu toko yang nggak mau biasanya. Itu ya. Itu informasinya. Sekali lagi, jangan beli online, wes. Ini juga saya tidak mematikan rezekinya orang yang jualan online, tapi umumnya yang jualan sepeda online ini umumnya nggak semuanya. Itu banyak penipuannya. Ya, umumnya ini nggak semuanya ya, ingat ya. Banyak penipu. Jadi ada yang jualan sepeda listrik 300.000, 500.000, itu di snack video tuh banyak yang tertipu tuh. Mungkin ya orang-orang yang tertipu tuh orang-orang yang baru atau bocil-bocil yang baru megang HP. Wah, ada sepeda murah bla bla bla. Terus dipikirnya sepeda listrik itu mahal-mahal. Ini cuma segini, suruh transfer seperti itu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, saya harapkan teman-teman tidak tertipu oleh oknum-oknum tersebut. Itu oknum. Ya, oke ya, itu informasinya. Oke. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan selalu nonton video saya biar tahu informasi tentang sepeda listrik, spare part, servis, terus jamu pria, ring. Ya, banyak. Jadi kesehatan ya, sepeda listrik kesehatan, nggak ada asapnya kok.